Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, Bapak dosen Yudi Irfan Daniel MAG, dan juga kepada seluruh teman-teman PAI 5E yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga sampai hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kami dari kelompok 4 mata kuliah Filsafat Ilmu akan mempresentasikan mengenai makalah kami yang berjudul Kebenaran Ilmiah. Materi pertama yaitu yang akan dibawakan oleh saudari Rina Susanti. Waktu dan tempat saya persilakan. Tentang materi pertama mengenai arti kebenaran, bahwa term kebenaran atau istilah kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret atau abstrak. Dalam bahasa Inggris sendiri, kebenaran itu bisa disebut truth. Dan dalam bahasa Indonesia, arti kebenaran itu menunjukkan pada keadaan yang cocok dengan keadaan sebenarnya atau sungguh-sungguh adanya. Tokoh Abbas Hambali menyatakan bahwa jika subjek menuturkan kebenaran, maka proposisinya itu benar. Proposisi di sini maksudnya adalah makna yang terkandung dalam pernyataan atau statement. Dan jika subjek menuturkan bahwa proposisi itu pasti memiliki kualitas, sifat atau karakteristik, begitupun hubungan dan nilai. Jadi hal yang demikian itu karena kebenaran itu tidak dapat begitu saja dikeluarkan gitu, karena kebenaran tidak segampang itu diucapkan, terlepas daripada harus diuji dulu kualitas, sifat, hubungan maupun nilai itu sendiri. Nilai setelah kita paparkan pengertian mengenai kebenaran dari di atas, sebenarnya perlu kita ketahui bahwa kebenaran itu tidak terlepas daripada 3 hal saja. Yang pertama, bahwa kebenaran itu berkaitan dengan pengetahuan, apalagi ini berhubungan dengan kebenaran dunia. Maksudnya di sini adalah bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mengetahui sesuatu objektif dari uji pengetahuannya yang dibangun terlebih dahulu. Apa aja maksud pengetahuan di sini? Yang pertama, pengetahuan biasa. Maksudnya itu atau bisa kita sebut pengetahuan knowledge of the mainstream ordinary knowledge. Nah, jadi pengetahuan di sini itu sifatnya lebih subjektif, yaitu amat terikat pada subjek yang mengenal. Nah, dengan demikian pengetahuan pada tahap pertama ini itu kebenaran memiliki sifat yang selalu benar, terlepas daripada sarana untuk memperoleh kebenaran yang normal ataupun ada yang normal dalam arti tidak ada penyimpangan dalam mencari kebenarannya. Kedua adalah pengetahuan ilmiah. Nah, jika mendengar kata ilmiah tentunya berhubungan dengan metodologis penelitian. Nah, itu betul. Jadi dalam pengetahuan ilmiah ini merupakan ada objek yang khas atau metodologi yang khas pula. Jadi kebenaran jadi metodologi yang telah mendapatkan kesepakatan di antara para ahlinya. Jadi kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan ilmiah ini sifatnya itu lebih relatif, berbeda dengan pengetahuan biasa yang sifatnya lebih objektif. Nah, di pengetahuan ilmiah ini sifatnya lebih relatif. Maksudnya apa? Jadi maksudnya bahwa kandungan kebenaran dari jenis pengetahuan ilmiah ini selalu mendapatkan revisi, yaitu perubahan. Jadi kebenaran itu selalu mendapatkan revisi atau perubahan itu sesuai dengan diperkaya oleh para peneliti terbaru. Jadi dengan demikian bahwa pada pengetahuan ilmiah ini arti kebenaran itu selalu mengalami perubahan atau pembaharuan sesuai dengan hasil penelitian yang paling akhir yang telah disetujui oleh para ahli atau agreement, sehingga kebenarannya itu ya kita mengikuti yang terbaru seperti itu. Yang ketiga adalah pengetahuan filsafati. Seperti kita ketahui bahwa cara kita berpikir filsafat nih, pasti kita berpikir secara mendalam, secara menyeluruh, secara kritis, secara analitis, secara spekulatif, gitu kan. Jadi kita berpikir itu benar-benar kritis, apalagi ini berhubungan dengan kebenaran. Nah, sifat kebenaran dalam pengetahuan filsafat ini sifatnya absolut intersubjektif.
Artinya, kebenaran yang terkandung di dalamnya itu selalu melekat pada pemikir filsuf atau pemikir filsafat, dengan disetujui oleh pemikir-pemikir filsafat yang menggunakan metodologi yang sama, maka hasilnya akan sama. Lain-lagi, kebenaran jika diuji ketika seorang pemikir filsuf menguji dengan metodologi A, sementara dia bekerja sama dengan seorang filsuf lain menguji kebenaran dengan metodologi yang B, maka hasilnya pun akan beda. Gitu. Jadi hasil kebenaran itu akan beda, bahkan bisa menghilangkan arti dari kebenaran itu sendiri. Kemudian pengetahuan jenis terakhir atau yang keempat yakni pengetahuan agama. Nah, pengetahuan agama itu sifatnya lebih dogmatis. Artinya di sini adalah dalam suatu agama itu selalu dihampiri oleh keyakinan yang ditentukan. Nah, jadi pernyataan-pernyataan dalam kitab-kitab, karena ini pengetahuan agama, jadi berhubungan dengan kitab-kitab agama suci yang dianutnya. Nah, jadi nilai kebenaran itu tergantung sesuai dengan keyakinan, sesuai keyakinan yang dianutnya. Jadi sesuai keyakinan yang digunakan untuk memahami kebenaran itu sendiri. Jadi setiap agama mungkin mengartikan kebenaran dalam setiap ayat-ayatnya mungkin berbeda, seperti itu. Pas dari 3 hal kan, yang pertama kebenaran yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan, yang kedua adalah kebenaran yang dikaitkan dengan sifat dan karakteristik atau bagaimana sih cara kita untuk mencari kebenaran itu sendiri. Apakah membangunnya dengan cara penginderaan atau social experience atau rasio atau intuisi, itu tergantung pada apa yang kita lakukan pada kebenaran yang dikaitkan dengan sifat atau karakteristik ini. Jadi implikasi dari penggunaan alat untuk memperoleh pengetahuan melalui alat tertentu akan mengakibatkan karakteristik kebenaran yang dikandung oleh pengetahuan itu akan memiliki cara tertentu untuk membuktikannya. Jadi artinya di sini bahwa kebenaran atau pengetahuan ketika dia dicari dengan menggunakan indera atau sense experience, tentunya itu juga perlu dibuktikan dengan cara tersebut, cara yang sama dengan menggunakan sense experience gitu. Ya, demikian juga dengan cara lain bahwa seseorang tidak akan bisa membuktikan kandungan kebenaran itu yang dibangun dengan cara intuitif atau dengan cara mengira-ngira gitu ya. Karena apa ya? Karena pada akhirnya kebenaran itu dapat dibuktikan dengan cara lain atau indrawi misalnya gitu. Jadi tidak bisa dengan cara kita mencari kebenaran itu dengan mengira-ngira, tetapi harus menggunakan sifat atau karakteristik gitu. Contohnya seperti tadi menggunakan sense, experience, atau rasio atau intuisi. Itu. Ketiga yakni kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Jadi artinya di sini itu bagaimana korelasi atau relasi antara subjek dan objek. Jika subjek yang amat berperan atau yang lebih dominan, jadi maka jenis pengetahuan untuk membangun nilai kebenarannya itu sifatnya lebih subjektif, atau mencari kebenaran itu tergantung pada subjek yang memiliki pengetahuan itu. Dan jika objek yang amat berperan, maka sifatnya objektif. Artinya kebenaran itu bisa dicari mengetahui pengetahuan tentang alam dan ilmu-ilmu alam lainnya. Seperti itu. Mungkin materi sekian dari saya, dilanjutkan kepada materi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Rina Susanti yang telah mempresentasikan materinya mengenai arti kebenaran ilmiah. Selanjutnya yaitu kepada pemateri 2, Saudara Muhammad Zainal Mutakin. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan meneruskan materi sebelumnya yang dibahas oleh Saudari Rina. Nah, di sini saya membahas tentang teori-teori kebenaran, yang mana ada 3 teori kebenaran yang dianggap paling berpengaruh bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama ada teori koherensi. Koherensi berarti hubungan yang terjadi karena adanya gagasan yang sama. Nah, pada teori ini, suatu pernyataan dikatakan benar jika memiliki hubungan dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Nah, jadi jika ada hubungannya dikatakan benar, namun jika tidak ada hubungannya tidak dinyatakan benar. Lalu yang kedua ada teori korespondensi, yang kebenaran pada teori ini terletak pada pernyataan yang sesuai dengan objek faktualnya.
objek yang bersifat faktual. Jadi pada teori ini, jika pernyataan sesuai dengan kenyataannya, maka dikatakan benar. Namun jika tidak sesuai dengan kenyataan, maka tidak dikatakan benar. Lalu yang ketiga ada teori pragmatisme. Jadi pada teori ini, suatu pernyataan dikatakan benar jika memiliki kegunaan bagi kehidupan manusia. Jadi titik tolaknya ada pada pada fungsi dan kegunaan. Jadi jika ada kegunaannya bagi kehidupan manusia dikatakan benar, namun jika tidak, maka pernyataan tersebut tidak dikatakan benar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan teori-teori kebenaran. Ada yang mana ada 3 teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme. Koherensi kebenarannya ada pada hubungan dengan pernyataan sebelumnya. Dan teori korespondensi yaitu pernyataannya dikatakan benar jika sesuai dengan kenyataan. Nah, yang ketiga ada teori pragmatisme, suatu pernyataan dikatakan benar jika memiliki kegunaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya, yaitu saudari Ririn. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada saudara Muhammad Zainal Mutakin yang telah mempresentasikan materinya mengenai teori-teori kebenaran. Selanjutnya yaitu mengenai sifat kebenaran ilmiah yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Hairunisa. Saya dari kelas PAI 5E dengan NIM 118202006. Saya dari kelompok 4 mata kuliah Filsafat Ilmu, akan mempresentasikan mengenai makalah kelompok kami, yaitu materi kebenaran ilmiah. Dan di sini saya mendapatkan presentasi mengenai materi sifat kebenaran ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kebenaran ilmiah menurut Konrad Keibung paling tidak memiliki 3 sifat. Yang pertama, struktur kebenaran ilmiah itu bersifat rasional logis. Yang kedua, isinya empiris. Dan yang ketiga, bersifat pragmatisme. Yang pertama, struktur kebenaran ilmiah bersifat rasional logis, di mana kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis ataupun rasional dari proposisi atau prinsip tertentu. Karena kebenaran ilmiah ini bersifat rasional, maka semua orang yang rasional atau yang dapat menggunakan akal budinya secara baik dapat memahami kebenaran ilmiah. Oleh sebab itu, kebenaran ilmiah ini kemudian dianggap sebagai kebenaran universal. Yang kedua yaitu isinya empiris, di mana kebenaran ilmiah ini perlu diuji kenyataannya yang ada. Bahkan, sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris di alam ini. Spekulasi tetap ada, namun sampai tingkat tertentu spekulasi itu bisa dibayangkan sebagai nyata atau tidak, karena sekalipun sesuatu pernyataan dianggap benar secara logis, namun tetap harus diuji kembali apakah pernyataan tersebut juga dapat dikatakan benar secara empiris. Yang ketiga yaitu isinya pragmatisme, artinya dapat diterapkan. Nah, sifat pragmatisme ini berusaha untuk menggabungkan dari sifat-sifat kebenaran ilmiah sebelumnya. Maksudnya adalah, jika suatu pernyataan benar dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut juga harus berguna bagi kehidupan manusia. Berguna di sini berarti dapat untuk membantu manusia dalam memecahkan berbagai persoalan dalam hidupnya. Nah, tim dosen filsafat Universitas Gadjah Mada, Hamami, mengatakan bahwa kebenaran ilmiah ini muncul dari hasil penelitian. Artinya, kebenaran tidak mungkin muncul tanpa adanya prosedur baku yang harus dilalui. Prosedur baku di sini artinya adalah tahap-tahap yang harus dilalui dalam memperoleh pengetahuan ilmiah yang pada hakikatnya berupa teori-teori melalui metode ilmiah yang telah baku sesuai dengan sifat dasar ilmu. Nah, sekian materi yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi